Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Kita lihat sedikit cuplikan yuk. Sebuah film yang diangkat dari sandiwara radio yang legenda di Indonesia, yaitu Saur Sepuh. Sandiwara radio ini mulai terkenal sejak tahun 80-an. Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. Saya ingin kalian melaporkan secara jujur dan lengkap. Ampun Gusti Prabu, hamba sendiri tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba banyak sekali pemuda-pemuda Madangkara yang suka bermabuk-mabukan. Warung-warung tuak dan arak tumbuh seperti jamur. Sementara kami tidak bisa menindak mereka karena tidak ada larangan berjualan minuman keras. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman yang meresahkan rakyat kita itu, Kanda Prabu. Kita tidak bisa bertindak tanpa landasan undang-undang, Mantili. Meskipun hukum Malima itu jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk, yang perlu kita pikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnya. Hamba mohon, Gusti Prabu akan bijaksana dalam memutuskan undang-undangnya. Karena selama ini kami menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada pembuat minuman keras dan juga kepada penjualnya. Dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita. Tapi, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara, Paman Rangga. Yaitu, rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Apakah hasil pajak minuman itu mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Nah, bagaimana mungkin ada yang teringat sesuatu pada masa-masa itu dalam kisah Brahma Kumbara yang diangkat menjadi film, atau mungkin ada yang belum tahu. Ya, ini bukti bahwa persoalan minuman keras sudah ada sejak dulu. Persoalan minuman keras, persoalan mabuk-mabukan sudah ada sejak dulu. Bahkan dalam kisah itu dikisahkan dari zaman kerajaan. Saya melihat sebuah tayangan, postingan dari satu media sosial yang disampaikan oleh Bung Rudi S. Kamri. Bung Rudi S. Kamri mengutarakan kekecewaannya saat Pak Jokowi, Presiden, membatalkan perpres tentang minuman keras yang mengandung alkohol. Ada dua hal yang saya rasakan. Yang pertama, saya kecewa. Dan yang kedua, saya kecewa sekali. Begini sahabat Indonesia, kenapa saya kecewa ya? Saya tidak tahu nih, dari awal bagaimana mungkin pres dibuat tanpa memperhitungkan banyak hal gitu loh. Ini bagi saya adalah kecerobohan lingkaran terdekat dari presiden. Harusnya sebuah perpres itu sebelum ditandatangani presiden dikondisikan dulu. Ini tidak, ada tolakan dari tokoh-tokoh ulama, ada tolakan dari daerah yang di Papua itu. Jadi memang aneh gitu. Meskipun saya katakan dengan terus terang bahwa perpres ini tidak ada yang salah. Nah, pada saat kami, bukan hanya saya, karena saya tahu beberapa teman saya juga berbuat yang sama, membela dengan gigih keberadaan perpres tahun 2021 atas serangan dari berbagai penjuru angin, tiba-tiba pemerintah menyerah, perpres dicabut. Jujur saya sebetulnya bahagia kalau perpres ini tidak pernah ada sebelumnya. Nah, karena ini sudah ada, kemudian dicabut, apa yang terjadi? Menunjukkan pemerintah tidak mempunyai wibawa sama sekali. Presiden tidak mempunyai wibawa dan ada indikasi presiden memungkinkan didikte dari kelompok-kelompok lain di luar pemerintahan. Ini menurut saya adalah presiden yang paling buruk dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sahabat Indonesia,
Bung Rudi Eskamri mengutarakan kekecewaannya saat Pak Jokowi Presiden membatalkan perpres tentang minuman keras yang mengandung alkohol. Sebenarnya saya sependapat dengan Bung Rudi Eskamri karena terkesan perpres dibatalkan karena adanya desakan-desakan dari satu kelompok, dari kelompok-kelompok tertentu. Artinya ini menyangkut kewibawaan presiden. Dari sini terlihat bahwa ada hal yang didikte dan presiden menurutinya. Harusnya kenapa nggak dari awal saja tidak dibuat perpres itu? Dari awalnya saja seharusnya tidak ada perpres itu. Tapi kita harus percaya sebagai anak bangsa bahwa semua yang diputuskan oleh Presiden Jokowi dengan tujuan yang baik. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Teman-teman yang baik, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya. Caranya gampang, dengan mengklik tulisan subscribe berwarna merah di bawah kanan hingga menjadi berwarna hitam. Kalau sudah berwarna hitam berarti sudah di subscribe. Terima kasih, salam hormat, merdeka.